Ibu Khofifah, sudahlah Bu, hentikan Bu, cukup Ibu mereview buah-buahannya. Yang lainnya sibuk ngurusin warga, Bu Gubernur yang satu ini malah sibuk mereview buah-buahan. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalian kenalkan dengan Ibu Khofifah, Ibu Gubernur yang pekerjaannya ini mereview buah-buahan lokal. Mulia sekali teman-teman ya, tujuannya mulia sekali karena untuk mengangkat produk-produk lokal, beliau rela untuk membagi waktunya yang super sibuk menjadi seorang gubernur untuk mereview buah-buahan lokal. Dan ini juga menarik perhatian teman-teman ya. Nggak cuman Kang Deddy Mulyadi, Bu Khofifah pun juga menarik perhatian. Bahkan komentar-komentar yang pedas. Kalau Bu Khofifah ini beda dengan Kang Deddy teman-teman. Kang Deddy ini lebih suka ngurusin apa yang memang menjadi tugasnya. Ngurusin warga, lingkungan, pegawai-pegawai yang nggak kerja, dan banyak sekali gebrakannya. Tapi kalau Bu Gubernur yang satu ini malah sibuk mereview makanan lokal ya, buah-buahan, sampai banyak sekali yang nyindir. Padahal kemarin ketika mendatangi markasnya Gus Idam, terus pas bareng dengan Pak Wapres, ini kan seolah-olah para pejabat ngumpul ini kan seneng ya, seharusnya warganya seneng. Tetapi ternyata setelah saya lihat-lihat komentar-komentarnya itu gek nyapo Bu Khofifah melok mrono maneh. Rasah golek rai mending kerja wae daripada mengko digawa nek barak. Ya, jangan ngomongin barak teman-teman ya. Barak itu identik dengan Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan Bu Khofifah ini tidak mau dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ojo membanding-bandingkan wis to. Karena beda cara kerjanya teman-teman. Dan akhir-akhir ini Bu Khofifah tersandung kasus ya. Beliau dipanggil KPK untuk menghadiri pertemuan, dijadikan saksi teman-teman. Tapi kayaknya orangnya ke Cina deh. Ke Cina itu dalam rangka apa? Kabur kah? Kita lihat dulu ya. Khofifah, Gubernur Jawa Timur, terbang ke China untuk hadir wisuda anaknya, dan minggu depan KPK memanggil ulang lagi Ibu Khofifah. Saat APBN, ada positif, buang negatif. Selamat datang di drama politik episode kesekian guys. Wisuda anak di China, panggilan KPK dilupain guys. Enggak deh, bohong, bukan dilupakan, tapi prioritas. Ya namanya juga prioritas guys, ada dua kan, mau prioritasin negara dan rakyat atau prioritasin keluarga. Tinggal pilih. Jadi pejabat ini mementingkan keluarganya atau rakyatnya. Jadi guys, kemarin itu KPK itu memanggil Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur ya sebagai saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Korupsi teman-teman, kasus korupsi loh ini. Jadi dipanggil KPK itu bukan buat nongkrong, bukan buat reunian, tapi dipanggil sebagai saksi. Dana hibah ini adalah uang APBD, uang rakyat guys, uang rakyat, bukan uang arisan RT sayang. Gua pribadi paham sih ya, kalau wisuda anak itu adalah momen sekali seumur hidup. Ya. Tapi rakyat nunggu kejelasan dan klarifikasi itu juga nggak kalah sekali seumur hidupnya. Soalnya itu uang rakyat, dapetinnya juga susah, Bu. Susah teman-teman, susah. Jadi kalau memang sudah sumpah serapah untuk menjadi pejabat yang bisa untuk benar-benar memberikan seluruh kehidupannya untuk rakyat ya. Jadi ya jangan sampai mementingkan urusan keluarga gitu loh. Susah, bayangin aja ya kita sebagai rakyat disuruh bayar iuran ini, iuran itu, pajak ini, pajak itu, dan segala macamnya, dan sekarang uangnya rakyat. Begitu diminta keterangan, jawabannya apa? Maaf ya, saya lagi harus terbang ke China karena saya harus menghadiri wisuda anak saya. Ibarat kata nih ya, ibarat kata ini dosen yang tiba-tiba ngilang, kita lagi skripsi. Kalau banyak yang nggak paham sini, gua kasih edukasi sedikit. KPK itu bisa memanggil ulang saksi yang berhalangan hadir, tapi alasan tidak hadirnya itu juga harus logis sayang. Halangan yang diberikan itu alasannya harus logis. Jadi nggak ada tuh alasan berhalangannya karena maaf Pak, pesawat saya udah bayar soalnya, hotelnya udah saya booking, jadi saya berhalangan hadir untuk panggilan KPK hari ini. Nggak begitu sayang. KPK itu bukan Grab atau Gojek yang bisa dijadwal ulang seenak jidat. Dan
Dana hibah atau korupsi dana hibah APBD ini adalah kasus yang sangat amat sensitif. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, diminta menjadi saksi, lalu tiba-tiba dia berhalangan, gimana rakyat tuh nggak mikir kayak, ada apaan nih? KPK itu bukan event organizer yang waktunya bisa fleksibel. Sebenarnya kasus ini itu banyak pro dan kontra ya. Maksud gue bukan kasusnya, tapi kayak Bu Hovifahnya berhalangan hadir, itu tuh banyak pro dan kontra. Netizen tuh banyak yang bilang, ya iyalah anak kan lebih penting daripada panggilan KPK. Tapi ada juga netizen yang mikir kayak, ya udah datengin aja dulu KPK-nya. Kenapa sih diminta keterangan mesti kabur? Atau ada juga netizen yang bilang, sekali dipanggil berhalangan, nanti dipanggil lagi berhalangan. Lama-lama bisa datang-datang, ujung-ujungnya di kasus hilang. Iya, sering kan seperti itu. Ada kasus tiba-tiba ngilang keluar negeri. Apapun alasannya, kalau menghindari kasus itu malah para warga ini bertanda tanya, teman-teman. Kenapa? Ada kasus kok nggak gentle? Ada apa? Apakah mungkin takut itu? Dan permasalahannya, kalian tahu nggak sih, kalau permasalahan berhalangan kayak gini ini bukan sekali dua kali. Tokoh publik yang dimintai keterangan, terus tiba-tiba berhalangan, itu nggak sekali dua kali. Banyak banget alasannya. Ada yang tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, ada yang tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba lagi di negara mana. Tapi apa? Rakyat itu setia menunggu klarifikasi dari para pejabat-pejabat yang selalu dimintai keterangan oleh Kejagung, oleh KPK, oleh siapapun itu. Walau seringnya rakyat ujung-ujungnya di PHP. Iya, sering teman-teman. Kalian, para rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, yang bayar pajak tepat waktu, tetapi jalannya rusak-rusak, fasilitas umumnya tidak terurus, malah ada kasus seperti ini, pejabatnya minggat. Kesel nggak sih? Kalau para pejabat-pejabat elitnya bisa mangkir saat dimintai keterangan, bisa tertunda dulu, bisa ditunda dulu saat dimintai keterangan. Kenapa rakyat waktu nyolong kayu, nyolong sendal, dan segala macam harus sesuai waktu menghadiri sidang pengadilan? Kenapa? Kenapa teman-teman? Kalian pernah nggak mikir seperti itu? Ketika ada maling kotak amal misalkan, ketika sudah tahu itu malingnya, kenapa harus tepat waktu untuk dimintai keterangan? Kenapa tidak bisa ditunda, teman-teman? Kalau pejabat kok bisa, tapi kalau rakyat kecil kok enggak bisa? Kenapa? Untuk kasus Bu Hovifah ini menurut gua ini bukan kasus sepele ya, bukan kasus kecil ya, karena mengingat Jawa Timur itu adalah wilayah yang besar, wilayah yang luas gitu ya. Jadi ini bukan masalah sepele, apalagi masalah dana hibah, yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah sensitif. Gua berdoa, kita doakan semuanya ya, supaya KPK bisa berlaku adil, bisa melakukan penyidikan secara apa ya, secara terang-terangan, transparansi, secara tegas, ya pokoknya adil lah. Dan semoga Bu Hovifah yang dipanggil menjadi saksi itu juga bisa hadir, bisa memberikan keterangan dengan masuk akal, bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Last but not least ya, gue bukan buzzer, gue orang biasa. Gue bukan buzzer, gue bukan politisi. Gue cuma rakyat kecil, rakyat jelata yang menuntut keadilan untuk negara dan bangsa ini. Iya, sama. Sama teman-teman. Kalian pun juga akan seperti mbak-mbak ini. Kalau pejabat di daerah kalian ketika didapati mungkin tersandung sebuah kasus, tapi malah melarikan diri. Oh bukan, menghadiri acara keluarga, ya, anaknya sedang ada wisuda di luar negeri, akhirnya ya wisuda kan seumur hidup sekali, nggak bisa ditunda-tunda teman-teman ya. Kalau masalah panggilan KPK kan bisa ditunda-tunda. Apakah begitu ya? Enak juga ya jadi pejabat ya. Kalau gitu besok-besok kalian coba deh nyalonin jadi bupati, gubernur, wali kota. Nanti kalau ada masalah, pending dulu ya Pak. Ini masih ada urusan keluarga.